Saya langsung bertanya lagi dengan Pak Mario Teguh. Pak Mario, ini memang cukup berat, terbayang dari apa yang Bapak gambarkan, bagaimana keluarga Bapak sekarang, Ibu Lina, putra-putri Audrey dan Marco mengetahui atau menerimanya. Ya. Kenapa saya bertahan lama? Karena serangannya hanya kepada saya dan kepada Ibu Lina. Ibu Lina kalau merasa terkena, saya masih bisa nasihati. Saya bilang, love, tidak ada fitnah akan mengenai kita kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Dan saya terbayang waktu Pak Mario mengatakan diganggu lewat telepon dan lain-lain. Kalau Ibu Lina, serangannya seperti apa? Telepon. Sama. Siapa yang telepon, Pak? The lady, evil lady bersama teman-temannya. Pernah suatu ketika saya extremely marah. Karena kita bicara tentang anak gitu. Saya bilang saya prihatin dengan simpang siurnya ini. Please izinkan saya tes DNA. Gitu. Bapak bicara ke Ibu Aryani ini ya? Ya, di telepon. Tapi saya mendengar seperti gema. Jadi apa ini speakerphone gitu. Terus saya bicara mengingatkan bagaimana sebagai keluarga dulu kita baik, kita membesarkan anak. Lalu kok bisa sampai sekarang anak bisa mengatakan kepada saya, bukan anak saya sendiri. Mendadak terdengar tertawa terbahak-bahak. Ternyata saya ditaruh di speakerphone. Jadi pembicaraan privat keluarga ini dibuka bersama laki-laki perempuan yang menertawakan saya terbahak-bahak. Lalu saya katakan, oh jadi kamu tidak malu membuka masalah ini. Saya yang berbicara dengan ketulusan seperti ini kamu gunakan untuk main-main. Seperti itu. Ibu Lina masih bisa bertahan. Anak-anak tumbuh dewasa. Audrey di Sydney dia membangun tidak seperti hujatan-hujatan yang dilakukan oleh Kiswinar kepada Audrey bahwa dia dompleng popularitas ayahnya. Saya tidak tahu bahwa Audrey punya ASFM account dan dia nomor 3 terbesar nomor 2 terbesar di Indonesia tanpa menggunakan nama saya. Tapi umpatannya itu lihat aja lo nanti kalau papa lo sudah nggak ada begitu. Nah ini anak perempuan frail 20 tahun tinggal sendiri di Sydney diteror seperti itu. Stres sekali, menangis, telepon ke mamanya, ke maminya, telepon ke omanya. Saya nasihati dia, Audrey, be patient. Kalau kamu orang yang tidak ada apa-apanya bagi mereka, kamu tidak diganggu. Pembenci itu memperhatikan orang yang lebih hebat dari dirinya. Pembenci selalu memperhatikan orang yang lebih hebat dari dirinya dan caranya merasa seimbang, memaki. Memaki orang-orang minder. Yang sombong karena nggak bertemu. Kalau bertemu di sini lain loh. So, tapi namanya wanita, gadis 20 tahun, lembut sekali, tersiksa sekali. Saya atau kami juga mencek akun-akun sosial media dari Audrey dan Marco sekarang di-lock atau dikunci. Karena ada alasan khusus. Hujatan ya. Hujatan yang membuat mereka, kalau Audrey sama Marco dihujat mereka sebagai Audrey dan Marco, tenang, tidak ada masalah. Marco is a physical fighter, dia mixed martial artist. Jadi dia bilang bahkan kalau Kiswinar katakan itu di depanku, Daddy, he would not last 1 second. Dia bilang gitu. Tapi itu fisik, Marco jangan. Nanti Daddymu lebih masalah lagi. Anaknya Mario Teguh menghajar bekas anaknya, gitu kan? Kan jadi berita yang lebih parah lagi. Saya bilang Marco, help your Daddy. Bisa makin panjang ngobrol-ngobrol kita ini ya Pak. Kalau begitu. So saya bilang jangan. Tapi yang menjadikan mereka stres adalah hujatan ke Ibu Lina. Jadi Audrey dan Marco sangat peduli terhadap mamanya. Ya, mereka bisa terima hinaan kepada diri mereka, tapi hinaan kepada ibunya. Itu yang membuat mereka sangat sedih. Boleh saya minta contoh misalnya? Oh, awalnya itu awal dari kebencian sebagian orang itu karena Ibu Lina foto dengan satu artis yang punya kelompok pembenci yang cukup besar. Lalu kelompok pembenci itu membenci Ibu Lina lalu menggunakan istilah-istilah yang sama digunakan untuk menyebut artis itu. Apakah saya pantas mengatakan istilah-istilah itu? Okay. Selebih baik saya jangan ya, karena Kompas TV ini media yang mulia, tidak kita izinkan suaranya atau gambarnya hal-hal yang tidak mulia. Yeah. So makian-makian itu ada ditujukan ke Ibu. Ini makian vulgar sekali vulgar terhadap sekali Ibu Lina dan keluarga Bapak ya. Ya.
Karena fitnahnya adalah Ibu Lina wanita ketiga. Ibu Lina itu wanita satu-satunya. Ki sebentar, setelah saya bercerai dengan ibumu itu 2 tahun. Ibu Lina ini satu-satunya wanita. Lalu ada yang bilang karena Ibu Lina kaya. Tidak, kami bangun sendiri. Itu mobil saya yang ditinggal di rumah waktu saya pergi. Kok bisa dijual tanpa tanda tangan saya? BPKB-nya ada di situ toh. Kok bisa dijual tanpa tanda tangan saya? Itu tipe kehidupanmu. Bagaimana caranya menjelaskan? Saya ikhlas. Kan bisa membalas, tapi lebih baik memaafkan. Saya makan. Bekas keluarga kok. So, saya mohon itu dihentikan ya. Saya tahu sebetulnya buruk sekali saya katakan ini karena mereka tahu, oh berarti the sweet spot-nya adalah menghina Ibu Lina. Menghina Audrey, Marco nggak mempan. Menghina saya nggak mempan. Oh berarti menghina Ibu Lina, begitu. Nah mudah-mudahan Menkominfo memperhatikan ini atau kepolisian. Ya, Pak Mario, saya sedikit balik ke akun Facebook dari Syafa_wedding_Java, di mana kemudian mengatakan enggak itu memang anak kandung Pak Mario, tadi sudah dijelaskan. Tapi komentar-komentarnya di situ kemudian sempat Ibu Lina tercapture bertanya, ini kum-kum ya begitu dalam Facebook. Tapi kemudian dihapus. Karena mengundang lagi kecurigaan. Bisa cerita itu latar belakangnya? Karena kami berusaha bertahun-tahun menghubungi mereka. Ini sesuatu yang terpaksa saya utarakan. Saya biasa call adik saya ulang tahun, say happy birthday, minal aidin wal faidin. Sudah hampir 10 tahun tidak mereka lakukan lagi. Ulang tahun saya tidak. Tahun baru tidak, Idul Fitri tidak. Saya itu kalau sholat. Kalau Bapak bilang mereka ini siapa persisnya? Semua. Kakak kandung, adik kandung Bapak? Saya tidak punya kakak kandung. Kakak saya, yang saya cintai, Mas Hadi Mulyono adalah anak dari pernikahan sebelumnya, pernikahan ayah saya. Begitu ya. 3 adik saya menghubungi. Cari, tinggalkan pesan di Facebooknya, tidak dijawab. Lalu saya bilang, minta biliana love, kita nggak boleh putus obor, nggak boleh kepaten obor. Mati obornya itu maksudnya putus silaturahim. Yeah. Please say something, sapa. Itu ada account, di Belina tunjukkan ke saya, ini sapa, halo ini kum-kum ya. Bahkan anaknya adik saya, Dr. Danu, disapa juga. Ini Numbi ya, nggak dijawab. Bahkan di-delete lalu digunakan sebagai sarana untuk menyerang karakter kembali. Menjalin silaturahim itu diwajibkan. Itu sebabnya juga ada cobaannya. Orang-orang yang kita ingin jalin hubungan belum tentu ramah kepada kita. Jadi terpaksa saya jelaskan bahwa kamilah yang mencari. Sampai sekarang saya tidak bisa hubungi. Tidak ada, mereka bisa menghubungi kapanpun, tapi tidak ada lagi ucapan selamat ulang tahun kepada kakaknya atau adiknya, atau selamat Idul Fitri atau. Saya tahu sekali itu karena saya lahir tanggal 5 Maret, ibunda saya 5 Maret, kakak saya 5 Maret. Jadi 5 Maret nggak mungkin lupa, kita selalu saling. Tapi ini sudah nggak ada lagi, kenapa ya? Kenapa Pak? Kenapa? Gak tahu kenapa, mungkin ada kesalah pengertian, tapi saya perhatikan terus ada foto-foto mereka bersama Ibu Aryani. Ada foto bersama gitu. Jadi kata Ibu Lina tunjukkan saya, even though we are not blood family atau apa related gitu. Jadi ada pernyataan mereka bukan keluarga darah gitu. Tetapi kita tetap family karena all Muslims are brothers. All Muslims are brothers and sisters. Apalagi your blood brother, kum-kum. I am your brother. Jadi kalau kita katakan ke orang lain sebagai brother karena Muslims, ini your blood brother. And I am, Mario Teguh, a Muslim. Gitu. Ya. Pak,
Terasa tidak mudah bagi saya? Ya. Sangat tidak mudah, Mas. Ya. Banyak saya bertanya dengan apa yang kemudian terjadi di para netizen ketika Bapak juga aktif di Twitter, di Instagram terutama dan Facebook untuk quote-quote Bapak. Banyak netizen yang langsung percaya bahwa Aryo Kiswinar ini adalah putra kandung Bapak karena ada kemiripan. Saya pernah Menurut dikirimi, netizen, Pak. saya pernah dikirimi orang foto half-half, separuh wajahnya Kiswinar dan separuh Mr. X. Mana ini kemiripan? Waktu si Kiswinar berkumis, waktu berkumis dibelah, kumisnya lebih lebat dari ini, ayah yang dia sebut sebagai ayahnya juga, hidungnya yang agak naik ke atas sama, dagunya sama. Dikirimkan ke saya, dia bilang gini, Pak Mario, apakah ada keraguan bahwa ini bukan anak saya? Karena dia kesel. Jadi Bapak mau bilang kalau saja Mr. X yang disebut itu ada fotonya berdampingan akan lebih mirip. Lebih mirip daripada saya. Saya dengan Markus sangat mirip. Ya. Kiswinar dengan Mr. X, Ya. betul-betul bagus. Penjelasan panjang lebar Bapak kepada kami Kompas TV, bisa saja orang kemudian percaya, berubah haluan. Tapi tidak tertutup kemungkinan banyak juga yang tetap meragukan semua ini, Pak. Tanggapan Pak Mario. Seperti yang Imam Ali katakan, penjelasan kepada sahabatmu tidak diperlukan. Karena mereka sahabat. Tapi penjelasan kepada yang membencimu tidak ada gunanya karena mereka memang intent, niatnya membenci. Jadi tidak ada masalah. Sahabat-sahabat saya yang sedang membenci saya berterima kasih karena memang mungkin bahasa Anda tidak baik, tapi Anda sangat memperhatikan saya loh. Anda stok semua akun saya. Jadi sebetulnya kita sahabat yang belum jadi karena Anda memilih untuk bersikap kejam. Ini bukan untuk saya. Kalau Anda memaki itu membatalkan rezeki Anda sendiri. Rezeki saya baik, saya bekerja keras dengan sebuah sistem organisasi yang baik. Anda, apalagi kalau masih cari pekerjaan, masih menganggur, di status penuh doa Anda memaki, come on. Seperti Anda memaki di masjid. Baik. Pak Mario Teguh. Saya terima kasih. Saya terima kasih kepada Kompas TV atas kesempatan untuk berbicara lebih terbuka yang seharusnya mungkin saya lakukan seperempat abad yang lalu. Ada kesempatan bertemu dengan Aryo Kiswinar bersama di Kompas TV misalnya, Bapak bersedia? Kapan-kapan? Kita pikirkan saja lagi nanti, tetapi sekarang adalah kita tes DNA dulu, ya kita tes DNA dulu. Dan satu lagi saya mau confirm, kalau mau tahu lebih banyak tentang hal ini dalam bentuk teks, ikuti Twitternya Kompas TV. Ya. Ya, karena saya nanti akan publish di semua network bahwa Anda bisa ikuti Twitter Kompas TV untuk tahu ini semua, karena Kompas TV punya transkrip dari pembicaraan kita pagi ini. Baik. Pak, 1 menit. Ya. Bapak biasa kalau dalam acara Bapak memberikan quote super dari apa yang Bapak alami. Boleh kami minta itu? Tuhan menakar yang akan diserahkannya kepada kita sesuai dengan keberserahan kita kepada Tuhan. Semakin kita berserah, semakin banyak yang diserahkannya. Tetapi untuk menerima itu Anda diuji, apakah kesabaran Anda pantas untuk itu. Dan karena kesabaran itu bukan hanya kemampuan bertahan, kesabaran itu percaya bahwa Tuhan sedang menyusunkan yang lebih baik. Memang rasanya tidak enak, tapi masalah itu rahmat. Karena setelah masalah besar, perhatikan ini, setelah masalah-masalah besar yang kita sabari, datang hadiah-hadiah besar. Pak Mario Teguh, salam super. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Mas. Ya. Dan Anda baru saja mengikuti secara eksklusif klarifikasi Mario Teguh di Kompas TV. Kami pamit. Saya Bayu Sutiono. Sampai jumpa.